Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nadia Septiani, NIM 860355959. Saya dari Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan relevansinya di era digital. Di zaman sekarang, teknologi itu berkembang sangat cepat dan membawa banyak perubahan dalam dunia pendidikan. Namun, apakah nilai-nilai pendidikan dari Ki Hajar Dewantara masih relevan digunakan saat ini? Mari kita bahas bersama-sama. Pertama ini kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan pilar dalam pendidikan. Nah, pilar dalam pendidikan merupakan dasar atau tiang penyangga utama dalam sistem pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman agar proses pendidikan berjalan dengan baik dan mampu membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, serta memiliki kemampuan menghadapi perkembangan zaman. Nah, salah satu tokoh pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, memiliki 3 prinsip dasar pendidikan yang sangat terkenal, yaitu yang pertama ada Ing Ngaruso Sung Tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Nah, yang keduanya itu ada Ing Madya Mangu Karso, yang berarti di tengah membangun semangat. Nah, yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan dan dukungan. Prinsip-prinsip tersebut masih sangat relevan diterapkan dalam pendidikan saat ini, terutama di era digital. Nah, pada era digital, pembelajaran tidak hanya dilakukan dalam kelas, tetapi juga melalui media daring seperti Classroom, Zoom, maupun platform pembelajaran lainnya. Hal ini memberikan kemudahan dalam informasi, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan. Nah, dalam prinsip yang harus sung tulodo, guru harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi dan media sosial. Guru tidak hanya mengajarkan materi pembelajaran, tetapi juga memberi contoh etika digital, seperti menggunakan internet secara bijak, menghargai karya orang lain, dan tidak menyebarkan informasi hoax. Kemudian, prinsip Ing Madya Mangu Karso dapat diterapkan dengan cara guru membangun semangat belajar peserta didik melalui pembelajaran yang kreatif dan interaktif. Misalnya menggunakan diskusi online, video pembelajaran, atau kuis digital yang membuat siswa lebih aktif dan termotivasi. Selanjutnya prinsip Tutwuri Handayani, berarti guru memberikan dorongan dan pendampingan kepada peserta didik agar lebih mandiri dalam belajar. Di era digital, siswa memiliki akses luas terhadap informasi, sehingga guru berperan sebagai bimbingan agar siswa mampu memilih informasi yang benar dan bermanfaat. Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut juga menghadapi beberapa tantangan. Contohnya adalah rendahnya literasi digital, penggunaan gadget yang berlebihan, kurangnya pengawasan dalam pembelajaran daring, serta menurunnya karakter disiplin dan tanggung jawab pada sebagian peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga memperkuat pendidikan karakter. Nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, sopan santun, dan kerjasama tetap perlu ditanamkan meskipun pembelajaran dilakukan secara digital. Sebagai refleksi, menurut saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat penting untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi pedoman agar pendidikan tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga membentuk manusia yang berkarakter, kreatif, dan berakhlak baik. Dengan demikian, kemajuan teknologi seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan menghilangkan nilai-nilai moral dan proses belajar. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan di era digital. Teknologi memang harus berkembang, tetapi pendidikan harus membentuk karakter, moral, dan tanggung jawab peserta didik. Oleh karena itu, guru, siswa, dan orang tua perlu bekerja sama agar teknologi dapat digunakan secara bijak dalam proses pembelajaran. Nah,
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.